Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kami hadir dapat menyapa Anda semua dalam program acara Syiar di sore hari ini. Nah, seperti biasa pemirsa, sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita di momen bulan Syawal. Pada hari ini ada Gus Majid. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Sudah sekian lama tidak berjumpa, akhirnya ketemu di bulan Syawal kita Ustaz. Alhamdulillah. Dan pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini bersama Gus Majid kita akan mendengarkan tausiah beliau mengenai meminta maaf tidak perlu pada saat lebaran. Memang momennya pada saat lebaran ya Gus ya, memang momen untuk saling memaafkan. Tapi ternyata di tema hari ini, ternyata meminta maaf itu tidak perlu pada saat momen lebaran aja. Seperti apa? Nanti kita akan dengarkan tausiah bersama Gus Majid. Nah, saya akan menyapa juga ada majelis taklim yang hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Ada majelis taklim Nurul Hasanah Mayang, Kota Jambi. Assalamualaikum ibu-ibu majelis taklim. Apa kabar hari ini ibu-ibu? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Jilbab lebaran kayaknya nih. Enggak dong ya. Untuk persiapan buat hari ini aja kayaknya ya. Setiap tayang TVRI ganti terus jilbabnya kayaknya. Baik pemirsa. Nah, satu lagi yang mau saya sapa, tentunya nggak afdol kalau nggak saya sapa. Ada siapa? Ada grup Gambus El Hawa. Assalamualaikum Bang Apis, Kak Najwa. Alhamdulillah, apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Udah masuk bulan Syawal nih ya. Bulan yang disunahkan baginda Rasul untuk orang menikah. Nah, momennya banget nih buat El Hawa. Biasanya kalau orang kawinan ada El Hawa ya. Kalau pemirsa mau ada kawinan jangan lupa di-scan aja barcode-nya ya. Di mana Bang Habis? Di situ ya. Baik pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga Majelis Taklim Nurul Hasanah Mayang, Kota Jambi, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Gus Majid di sore hari ini tentang meminta maaf tidak harus menunggu momen lebaran. Saya persilahkan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Pemirsa TVRI yang kami cintai, Majelis Taklim Nurul Hasanah yang kami banggakan, kita adalah makhluk sosial di mana kita ini hidup tidak bisa sendiri. Kita hidup bersama-sama, berkomunitas, berkelompok. Tentu dalam kebersamaan itu sedikit banyak di antara kita mungkin pernah menyakiti orang, pernah menampar orang, pernah melukai orang, pernah menyinggung orang. Oleh sebab itu, kapan-kapan kita menyalai orang, berbuat salah kepada orang, seketika itulah kita dianjurkan untuk minta maaf. Seketika itulah kita dianjurkan untuk minta maaf. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa
wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah kalian itu pemaaf. Jadilah kalian itu pemaaf. Kalau kita punya salah, segeralah kita minta maaf. Kalau kita dimintai maaf sama orang, maka berilah permohonan maaf itu. Jangan sampai ada orang minta maaf pada kita, lalu kita masih terbayang-bayang akan kesalahan-kesalahannya, sehingga kita tidak mau memberi maaf. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala saja yang menciptakan manusia itu maha memberi maaf. Nah, ini. Kemudian kita dianjurkan untuk menyuruh kepada hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik ini termasuk kita menyuruh orang untuk bermaaf-maafan. Ketika ada saudara kita yang sedang bermusuhan, kita anjurkan, sudah, daripada kamu berkepanjangan bermusuh-musuhan, segeralah kamu minta maaf. Jadi harus ada yang mau mengalah. Nanti kalau nggak ada yang mau mengalah, nggak akan saling maaf-memaafkan. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah kalian dari orang-orang bodoh. Orang-orang yang selalu mengedepankan kebodohannya, tidak mau menerima nasihat-nasihat agama. Itu termasuk bagian dari orang-orang yang bodoh. Memberi maaf, ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Mustadrak karangan Imam Ahmad, setelah para sahabat Nabi ini menjalankan sholat Idul Fitri, mereka semuanya saling mendoakan. Saling mendoakan. Bagaimana bunyi doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini dalam hadis ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini lebaran sesuai dengan sunnah Nabi. Kadang hanya orang itu mohon maaf lahir batin saja, tapi tidak ditambah dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Anjuran Rasulullah bagaimana? Di hari raya Idul Fitri hendaklah saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau mau ditambah lagi, wasyamana wasyamakum, dan seterusnya. Ini memang Lebaran ini momen yang dimanfaatkan umat Islam saling bermaaf-maafan. Iya, benar, Gus. Karena untuk bisa berkumpul bersama keluarga itu di momen-momen hari raya Idul Fitri. Iya. Saling memaafkan. Bahkan bukan hanya manusia saja, ATM saja minta maaf. Iya. Benar sih, Gus. Ya, kita masukkan kartu ATM, mereka ATM-nya minta maaf. Saldo maaf habis. Saldonya Habis. Bukan hanya ATM, pulsa saja Maaf. minta maaf. Ketika mau ngebel, ada bunyi maaf, pulsanya Tidak cukup. tidak cukup. Ini Masya Allah. Jadi yang perlu saya garis bawahi, bahwasanya kita minta maaf kepada saudara kita itu nggak harus nunggu Lebaran. Nggak harus nunggu Lebaran. Kapan tiap-tiap kita berbuat salah, menyalahi orang, seketika itu hendaklah kita meminta maaf.
kalaupun pada hari raya Idul Fitri ini momen yang kita gunakan untuk saling bermaaf-maafan, ini sebuah tradisi yang tidak berdosa, tidak wajib, juga tidak sunnah. Hukumnya boleh, hukumnya boleh, berhalal bihalal, hukumnya boleh. Sebab tradisi halal bihalal, maaf memaafkan, ini tradisi yang sudah turun menurun, yang sudah dikerjakan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Hanya ada di Indonesia. Ya. Kalau di Mekah nggak ada momen halal bihalal, ngumpul bareng-bareng, makan rendang, ya kan? Ya, kemudian jalan-jalan ke kebun binatang, minta berkahnya monyet, nggak ada kan? Ini hanya ada di Indonesia. Kita bersyukur hidup di Indonesia. Walaupun perbedaan itu ada, tetapi kita ini hendaklah saling menghormati setiap perbedaan yang ada di negara kita. Jadi para pemirsa TVRI yang kami cintai, ibu-ibu majelis taklim rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan tiap-tiap kita bertemu itu berjabat tangan. Tapi dalam tanda kutip, berjabat tanganlah sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Jangan kita membuat yang model-model tidak berjabat tangan, tapi melalui menempelkan pipi kita laki-laki kepada pipinya perempuan lain yang bukan istrinya. Kira-kira boleh enggak, Bu? Boleh. Nah, habis siaran ini ya, saya tempelkan pipi saya ke pipi ibu, ya. Boleh enggak kira-kira? Enggak boleh. Ini bukan tradisi kita. Tradisi kita. Ya, bukan tradisi kita karena bukan muhrim. Ya. Kalau orang yang halal bagi kita tidak masalah. Tapi permasalahannya ini nggak halal bagi kita, itu nggak boleh. Jadi yang dianjurkan Nabi itu salaman, berjabat tangan, ya, berjabat tangan, salaman. Laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan, bersalam-salaman. Karena sesuai yang disampaikan Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani, dua orang muslim ini bertemu, dua orang muslim bertemu, fayatasofahani, kemudian saling berjabat tangan, saling berjabat tangan. Tetapi ingat, ketika kita berjabat tangan sama orang lain, tetap beradab dan berakhlak, jangan menyakiti. Contoh jabat tangan yang menyakiti ini saya contohkan nih. Ini saya pegang yang kuat-kuat. Ini sakit ini, ya kan? Saya remas, ya kan? Saya tekan dengan sekuat-kuatnya. Ini terkadang saudara kita merasa sakit tapi nggak enak, mau melepas. Tetap berakhlak, cara yang baik, yang ramah, yang santun. Paham, Bu, ya? Bagaimana jaminan Nabi? Illa ghufirolahuma, keduanya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Malam yatafarraqa, selagi keduanya belum berpisah. Tahu ya? Jadi kalau kita ketemu sama orang muslim, ya, salinglah berjabat tangan. Maka dari berjabat tangan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan rasa permusuhan di antara kita, kemudian menghilangkan rasa dendam, kemudian Allah melebur dosa-dosa kita, yaitu orang-orang yang
berjabat tangan. Berjabat Jadi kalau kepengen dosanya dilebur oleh Allah, gampang. Sering-sering jabat tangan. Sering-sering jabat tangan. Ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Baik Gus. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan terlebih tentang materi, meminta maaf tidak pada saat momen Lebaran saja, kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar. Dan buat seluruh pemirsa TVRI Jambi yang baru bergabung pada sore hari ini, saya ucapkan selamat bergabung dalam program acara Syiar di sore hari ini. Bersama narasumber kita ada Gus Majid, tentang tema kita, momen meminta maaf itu tidak hanya pada saat momen Lebaran saja. Dan masih ditemani dengan juga ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Hasanah Mayang Kota Jambi. Masih ada ibu-ibu ya. Nanti di beberapa menit ke depan mungkin akan kita persilahkan juga Gus, ibu-ibu dari Majelis Taklim ini untuk bertanya. Ya, muka-muka penasaran sih memang ya. Gimana momen-momen Lebaran ini yang mungkin banyak pertanyaan dari ibu-ibu. Minta maaf nih sebenarnya harusnya gimana sih Gus? Apa biasa via online aja gitu ya? Tapi nanti ya, nanti kita mau dengerin dulu kelanjutan penjelasan dari Gus Majid tentang momen meminta maaf ini. Saya persilahkan. Pemirsa TVRI yang kami cintai, ibu-ibu Majelis Taklim rahimakumullah. Kesalahan yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita itu ada dua model. Pertama, kesalahan yang berbentuk zahir, fisik. Misalnya kita pernah menampar orang, kaki kita pernah menendang orang. Fisik. Ini fisik. Anak pernah menendang orang tuanya, pernah menampar orang tuanya, yang bersifat fisik. Dan ini pernah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir-akhir beliau setelah menjalankan peperangan, beliau mengumumkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, seandainya saya pernah melukai kamu di saat saya naik kuda, saya memecut kuda, lalu pecutan ini pernah melukai kamu, maka sekarang ini saatnya berbicaralah kepadaku, maka aku rela untuk dan bersedia untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Maka salah seorang yang hadir pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah terkena pecutmu. Saat itu saya nggak pakai baju, maka saya mohon saya juga akan memecut kamu, maka bajumu juga harus kamu lepas. Walaupun pada akhirnya orang tersebut sebenarnya hanya ingin memeluk tubuh dan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi pernah mengatakan, siapa yang memeluk jasadku, jasadmu dengan jasadku ini saling bertemu, maka Allah haramkan dari api neraka. Walaupun pada akhirnya nggak jadi mecut, pecutnya diletakkan lalu Rasulullah dirangkul. Ini sungguhnya Rasulullah mengajarkan bahwa ketika kita pernah melukai orang, ya kita minta maaf, sebutkan apa-apa saja yang pernah kita perbuat salah pada orang itu. Saya pernah nampar kamu, maka hari ini saya relakan. Kalau kamu mau nampar saya silahkan. Nah, itu kan. Tetapi kalau sudah ada permohonan maaf, insya Allah orang yang pernah kita salahi pun juga akan luluh hatinya. Nggak akan mungkin dia akan membalas dengan balasan yang setimpal. Jadi kan, hal-hal yang bersifat fisik. Kemudian ada kesalahan yang berbentuk batin, non fisik. Bentuknya seperti apa? Dari segi ucapan.
Ya, dari segi ucapan. Karena manusia kalau kepingin selamat, jaga lisan ini dari menyakitkan orang lain. Jaga lisan. Jangan bicara kecuali yang penting-penting. Itu. Jaga lisannya. Mungkin kita pernah ngirim via WA, ada yang tersinggung dengan bacaan kita, kiriman kita kan. Mungkin kita ngumpul seperti ini, saya ngomong, ibu ada yang tersinggung, ya kan? Masuk pula apa ini kata Ustadz tuh, aku ngalamian. Nah itu kan, tersinggung. Padahal tujuan saya ya tidak menyinggung ibu, dan itu memang ada dalam Quran, hadis, ada di dalam pendapat para ulama, dan itulah memang agama itu jadi obat bagi diri kita. Maka kalau diri kita ada penyakit, misalnya kita membacakan ayat tentang bagaimana siksanya orang-orang yang bakhil. Kebetulan ada di antara yang datang tuh bakhil medit bin pelit. Itu tersinggung pula, kok nyinggung saya. Padahal enggak. Lah itulah gunanya supaya penyakit-penyakit kita kok sembuh. Makanya orang yang kalau nggak pernah hadir di majelis ilmu, bagaimana mau ngobatin penyakitnya? Bagaimana tak mau tahu cara ngobatin penyakit? Karena ngobatin penyakit itu ada caranya, ada ilmunya. Iya kan? Mungkin pernah menyinggung, pernah menggunjing, ya kan? Pernah gunjing kan? Kadang-kadang lebaran minta maaf sudah mas. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Keluar dari rumahnya lah, ini mulai nih. Hai, aku tengok tadi lodongnya yang besar. Isinya udah ada. Isinya ndak teh. Ya kan? Aduh, keras-keras pula kok. Aku tahun berapa kok? Nah, mulai kan. Nah, lah mulai ini. Nah, itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Maka kapan-kapan kita pernah berbuat salah sama orang, segeralah untuk minta maaf. Tidak harus menunggu lebaran. Walaupun nanti pada saat lebaran, kita juga memanfaatkan momen-momen lebaran itu untuk saling bermaafan, saling mengunjungi, dan saling mendoakan. Ini yang harus kita pahami bersama supaya kita tidak salah paham. Berbuat salah sama orang hari ini, nggak mau minta maaf, nanti sajalah nunggu tahun depan, tahun lebaran, tahun depan. Iya, kalau umurnya sampai tahun depan. Ya, kalau habis ngomong lalu mati gimana, Bu? Ini kan, nah ini begitu mas. Benar Gus. Jadi tidak mesti harus nunggu momen lebaran. Jadi kalau dianjurkannya langsung saja Gus ya, langsung meminta maaf kepada yang bersangkutan. Baik. Nah, seperti yang Gus Majid bilang tadi ibu-ibu, mungkin sudah ada rasa-rasa nih. Rasa-rasa ingin bertanya, mungkin ada yang terbersit dalam pikiran, oh ini aku nian nih. Ya Gus ya. Nah, kami persilakan juga pada kesempatan ini buat ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Hasanah ya untuk dapat bertanya. Kita batasi saja Gus ya 3 pertanyaan dan persilahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi dari Majelis Taklim Nurul Hasanah Perumahan Barcelona. Iya, Ibu Dwi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Tadi saya dengar juga kalau sebenarnya selain kita meminta maaf pada orang lain, juga kita harus memaafkan orang lain. Bagaimana kita memaafkan orang lain, itu hati kita benar-benar ridho. Karena kadang-kadang hanya di mulut memaafkan, tapi hati masih seperti menyimpan sesuatu yang agak sulit hilang gitu Pak Ustadz. Mungkin ada tips dari Pak Ustadz yang bisa disampaikan ke kita agar supaya hati ini bisa ikhlas, bisa ridho untuk menerima kesalahan orang lain. Walaupun kita juga kadang-kadang juga berbuat salah ya Pak Ustadz ya. Demikian yang saya sampaikan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi. Tapi nggak curhat kan Bu?
sekalian berarti ya Pak. Mewakilin lah juga ya. Baik, benar sekali kata Ibu Dwi tadi Ustadz. Saya ini pemaaf lah, cuman pengingat. Nah, iyo pula kata ibu-ibu. Semangat pula Ustadz bilang iyonyo. Maaf lah, cuman kadang ngingat Ustadz. Memang terkadang antara mulut dengan hati itu tidak sinkron, Ustadz. Mulut kita ngucapin tapi hati kurang ikhlas Ustadz. Bagaimana? Mungkin ada tipsnya nih kata Ibu Dewi. Silakan. Jadi seperti yang disampaikan kepada Ibu tadi, bahwasanya kita memaafkan itu yang paling bagus ya. Dengan zahir kita juga batin kita. Kita memaafkan melalui lisan kita, hati kita sudah merelakan. Dan kita juga berpikir hari ini mungkin dia bersalah, tapi suatu ketika nanti mungkin di tempat lain saya juga bisa berbuat salah pada orang lain. Jadi supaya kita itu lambat laun bisa merelakan. Tapi kalau walaupun belum bisa, secara syariat ibu-ibu sudah dapat pahala karena sudah memaafkan. Kalau urusan hati itu nanti Allah yang menilai masing-masing. Karena hati ini tidak nampak. Tapi secara syariat kita ini tetap memaafkan. Ya nanti kita berangsur-angsur pada akhirnya nanti mudah-mudahan kita bisa merelakan. Secara syariat ya kita memaafkan. Nah, makanya kita ini kalau nggak senang sama orang itu cukup di hati saja. Tetapi pergaulan tetap kita berkumpul, ketemu menyapa, ucapkan salam. Walaupun di hati mungkin kita kurang senang lah dengan sikapnya. Jangan sampai kita lah benci di mata kita, benci di mulut kita, di hati kita benci. Akhirnya kita ndak mau mendekat, ndak mau tahu dengan urusannya. Ini nggak baik. Paham ya? Cukup di hati, kita bergaul, menyapa, tetap ketemu assalamualaikum. Itu ya. Jadi nanti supaya kita bisa merelakan tuh caranya demikian. Kita berpikirlah bahwa manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Ya. Hari ini dia salah. Mungkin suatu ketika nanti saya berbuat salah juga di tempat lain. Ya, siapa yang menanam kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan yang pernah dia tanam tuh. Ya Bu ya. Walaupun mungkin saya berbuat baik sama Mas Jeffrey, tapi Mas Jeffrey ini tidak mau tahu dengan saya. Tidak pernah berbuat membalasnya Ustaz. Saya sudah sering berbuat baik sama dia, sering ngasih sama dia, tapi dia masih nyaci maki saya we. Nah ini kan. Ini kadang-kadang kalau kita ungkit-ungkit, ini Mas Jeffrey ini nggak tahu diri segala macam. Saya sering ngasih, akhirnya pahala sedekah kita hilang. Kan? Kita tetap dapat kebaikan tah nanti dari jalan mana saja. Tidak mesti langsung Mas dari yang bersangkutan. Jeffrey nggak mau berbuat baik sama saya, padahal saya sudah sering berbuat baik sama dia, ya kan? Nah. Di tempat yang lain saya ketemu sama Musik El Hawa, ngeluarin amplop. Oh ini Ustadz Majid. Nah dapat dari El Hawa, gitu ya. Jadi orang menanam kebaikan pasti kebaikan itu akan dia peroleh. Entah nanti sumbernya dari mana. Jadi berbuat baiklah sebanyak-banyaknya supaya jangan kecewa. Jangan kecewa, ya. Kita nggak usah ngungkit-ungkit. Tapi kita betul-betul memberi itu, berbuat baik itu, memaafkan itu karena Allah, bukan karena yang lain. Masya Allah. Ya. Memang terkadang tuh Ustaz, memang kadang tuh ada pula statement Bu ya. Kadang lah capek ngajarnya udah ngerti-ngerti. Iya udah sih Bu gitu kan. Sudah dikasih terus misalnya kita ngomongin sedekah nih bulan Ramadan, dikasih cuman tetangga ini kok udah balas-balas gitu ya. Ketawanya kuat niat nih Bu ya. Curhat pula nanti gitu. Jadi kira-kira seperti itu Gus ya. Jadi secara syariat untuk
meskipun mulut kita sudah terucapkan maaf, hati kita belum, tapi secara syariat sudah dihitung. Iya, sudah mendapatkan Sudah pahala. mendapatkan pahala. Seperti ibu itu ya, Ibu Dewi ya. Jadi meskipun momen Lebaran kemarin hanya di mulut saja gitu ya, tapi secara syariat sudah dapat pahala. Masya Allah. Seperti itu nian ya Ustadz ya. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir, baginda Rasul saja meminta maaf, masa kita tidak bisa memberi maaf itu? Masya Allah. Baik, itu Ibu Dewi. Untuk selanjutnya dari Majelis Taklim Nurul Hasanah ada siapa nih? Pertanyaan kedua, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julistia dari Majelis Taklim Nurul Hasanah Barcelona. Iya, baik Ibu Yulis. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi bahwa kita membuat kesalahan itu kan ada dua, fisik dan batin. Kalau fisik mungkin kita tidak mungkin lah kita menampar orang, Iya, kita iya. menendangnya Ustadz ya. Iya. Tapi kalau batin ini kadang-kadang itu kan dari verbal ya, dari kata-kata kita. Cuma kadang-kadang kita kan bercanda Ustadz. Hidup ini kadang-kadang bercanda, kita nggak tahu kita canda itu orang tersinggung gitu. Iya. Nah, jadi kita karena kita tidak tahu dia tersinggung, ternyata dia marah sama kita. Nah, gimana kita tidak sempat minta maaf karena kita nggak tahu dia rupanya tersinggung dengan ucapan kita itu, Ustaz. Jadi mungkin apalagi kalau kita misalnya setelah itu kita sudah berpisah kota atau bagaimana kan, untuk ketemu tidak mungkin gitu, atau kecil kemungkinan untuk kita ketemu. Yang kedua, mungkin kebalikan dari Bu Dwi tadi, bahwa kita itu seperti mungkin lanjutan tadi, kita misalnya bersalah ke orang, kita minta maaf, tapi dia memaafkan Ustaz, tapi dia nggak ikhlas gitu. Tapi kita merasa bahwa yang penting kita sudah minta maaf. Nah, gimana kita menyikapinya itu Ustaz? Terima kasih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Yulis. Ya. Kita ada dua pertanyaan Ustadz ya. Nah, apalagi jadi ada saran sih Bu Yulis, kalau gitu marah sama orang tuh harus tunjukin beda. Biar tahu gitu kan, oh tuh orang tuh marah jadi kita harus minta maaf nih gitu. Nggak gitu sih, nggak gitu. Baik, ada dua pertanyaan Ustadz tentang bagaimana cara kita belum sempat meminta maaf, dan juga bagaimana kalau kita sudah memaafkan orang tersebut tapi orang itu belum. Seperti apa Ustadz? Saya bersilahkan. Para pemirsa TVRI yang kami cintai, ibu-ibu yang kami banggakan, di dunia ini, sedunia ini ada wali abdal. Wali abdal, kekasih Allah, namanya wali. Pangkat kewaliannya abdal. Jumlahnya 40 orang. Kapan mati satu tergantikan yang lain. Wali abdal ini punya keistimewaan, diangkat pangkatnya oleh Allah. Ini bukan dari sebab sholatnya, bukan para wali tidak sholat, tetap sholat. Tetapi wali-wali abdal ini diberi pangkat oleh Allah sedemikian tingginya karena mereka selalu memaafkan kesalahan orang-orang lain. Nah, caranya begini, kalau kita memungkinkan bisa bertemu, ya kita langsung minta maaf. Tetapi kalau kita mungkin pernah merasa berbuat salah dan ada yang tersinggung dan kita memang tidak sadar sama sekali, tidak tahu caranya bagaimana. Tiap-tiap ibu mau tidur, di samping baca doa, kemudian ibu ya berbicara di dalam hati. Ini malaikat nggak bisa mencatat, hanya Allah yang maha tahu. Malaikat itu mencatat kalau sudah kita wujudkan dengan fisik kita, ya Bu ya. Makanya ibu-ibu kalau masih membatin saja, belum diucapkan, belum diwujudkan, belum dicatat sama malaikat. Misalnya nih ya, saya melihat ibu agak lama, dalam hati saya, kok jilbab lebaran tahun kemarin Boyo, ya kan? Unek-unek buruk dalam hati ini kan? Iya. Ini itu belum dicatat sama malaikat. Kenapa? Belum kita wujudkan, belum kita dengan anggota tubuh kita. Kecuali kalau saya sudah ngomong, saya buruk-burukkan ibu lah, baru catat malaikat. Nah, ketika mau tidur, ibu-ibu dalam hati niat, ya Allah, kalau saya pernah berbuat salah sama orang lain,
maka maafkan kesalahannya. Kalau saya pernah menyakiti orang dan orang itu merasa sakit hati dengan apa tingkah laku saya dan saya tidak mengetahuinya, maka mohon kesalahan saya dimaafkan dan juga kesalahan dia. Nah, orang-orang yang seperti ini akan diberi pangkat oleh Allah seperti pangkatnya wali abdal itu tadi, jumlahnya 40. Ya. Nah, ini, paham ya? Kemudian yang selanjutnya, kalau mungkin ibu sudah berpindah kota, ya, sekarang di Jambi, mungkin suatu ketika sudah pindah dari Jambi ya ke Kalimantan, ke ibu kota baru kita, calon ya, misalnya, ya. Nah, pernah berbuat salah sama orang dan ibu tahu wajahnya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, tapi tidak mungkin untuk dihubungi, ya kan? Karena kita sudah nggak tahu, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini, Bu. Setiap malam, ya, habis sholat ataupun sebelum tidur, ibu bayangkan orangnya. Oh, ya Allah, wajahnya, Bu. Orang itu pernah saya sakiti, saya mau minta maaf, sekarang keberadaannya di mana? Maafkan kesalahan saya ya Allah, dan kesalahan juga kesalahan dia juga ya Allah. Nanti di akhirat seandainya dia menuntut, karena di akhirat itu nanti sudah nggak ada dirham, nggak ada dolar, nggak ada rupiah. Ya, kalau saya berbuat salah sama ibu, saya nggak minta maaf, ini kan Allah belum mengampuni dosa-dosa saya. Sampai di akhirat nanti ibu nuntut, Ustadz, dulu pernah nyakitin saya, tapi Ustadz nggak minta maaf. Saya nggak bisa mengganti dengan uang. Kalau di dunia masih enak, mungkin kita tutup pakai uang, ya supaya kasus ini nggak naik, kita tutup pakai uang, kan bisa, ya betul nggak? Tapi di akhirat nanti nggak berlaku itu dirham, nggak berlaku rupiah. Apa? Kalau sudah nggak berlaku uang, rupiah dan sebagainya, kebaikan orang yang kita salahi itu diberikan apa itu kepada orang yang orang yang menyalahi. Betul ya? Betul. Misalnya saya, mohon maaf nih bahasanya agak walik-walik ya. Saya berbuat salah sama ibu, saya nggak minta maaf, di akhirat nanti kebaikan saya ya, untuk ibu. Kebaikan saya yang berbuat salah sama ibu saya berikan kepada ibu. Sebaliknya dosanya ibu itu akan ditimpakan kepada saya. Baik, Ustaz. Paham Bu ya bahasanya, Bu? Mohon maaf ya kalau bahasanya terbalik-balik. Tapi bisa dipahami, Bu ya. Nah, caranya begitu, Bu ya. Jadi mohonkan dia ampun sama Allah supaya dosa-dosanya diampuni, ya. Begitu caranya. Kalau memang sudah kita tidak memungkinkan untuk bisa bertemu karena kondisi dan lain sebagainya. Baik, itu Ibu Yulis ya atas jawaban dari Ustadz Majid. Baik, untuk pertanyaan terakhir silakan Ibu. Ya, ini 3 saja nih Ustadz. 3 aja tapi udah kemana-mana cerita kita. Terus Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly dari Masjid Majelis Taklim Nurul Hasanah, Barcelona. Saya mau menanyakan tentang mungkin kita sudah ada gitu Pak Ustadz, sudah memaafkan, tapi mungkin dalam hati itu untuk memaafkan 100% itu mungkin susah ya Pak Ustadz ya. Mungkin ada juga yang saya sudah memaafkan, tapi untuk tetap terbayang gitu Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana caranya untuk supaya 100% kita memaafkan gitu. Itu saja Ibu Nelly. Dan untuk selanjutnya, tapi dari di luar tema ini nanti saja saya mau bertanya selanjutnya. Baik. Pertanyaan terakhir tapi Ibu ini ya. Baik, terima kasih Ibu Nelly ya. Terima kasih, kurang lebih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama nih Ustadz. Kalau tadi mungkin dibatin belum, tapi ini persen Ustadz. Mungkin belum bisa 100% Ustadz. Gimana nih? Ada tips lagi nggak nih buat
ibu-ibu majelis talim kita, tapi buat kita semua sih Ustaz. Buat pemirsa juga di rumah ada tips lagi tidak dari Gus Masjid untuk bagaimana cara kita bisa mengikhlaskan. Susah Ibu ya, ikhlas tuh susah. Silakan Gus. Ibu-ibu harus fokus kepada yang lain, ya. Jangan fokus pada orang itu, paham ya? Supaya apa? Supaya kita ini nanti lambat laun bisa hilang. Nanti kalau fokus dengan dia, kepikiran dia terus, akhirnya susah mau menghilangkan. Nah, nanti datang lagi orang ketiga ngasih tahu gini, dia pernah gini, nah nambah lagi. Ya Bu ya. Jadi berbuatlah kebaikan masih banyak yang lain. Jangan fokus kepada itu. Kalau dia sudah minta maaf kepada kita dan kita sudah memaafkan, ya sudah. Ya Bu ya. Nanti kalau hati itu nanti berangsur-angsur. Caranya itu tadi, jangan fokus kepada orang itu saja, fokuslah kepada yang lain. Kalau dia tidak mau memaafkan misalkan, itu yang nanggung dia. Ya Bu ya, yang penting kita sudah minta maaf. Kalaupun dia tidak mau memaafkan, ya sudah, yang nanggung dia. Tetapi ingat, kalau kita pernah berhutang, mungkin dia lupa, tidak cukup minta maaf kesalahan saya, itu kan hutangnya harus dibayar. Paham ya? Maling sandal di masjid, nggak cukup minta maaf, harus dibalikin. Mohon maaf dulu saya pernah maling sandal kamu, ini saya balikin baru minta maaf. Paham ya? Ya, terima kasih. Baik. Seperti itu Ibu ya. Mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dijelaskan dan disampaikan sehingga masuk deh Ustadz, bisa diaplikasikan nanti ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu-ibu Majelis Talim Nurul Hasanah. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi Ustadz menjelaskannya, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari El Hawa pada sore hari ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar di sore hari ini dan masih ditemani bersama Gus Majid yang sudah memberikan banyak sekali ilmu-ilmunya dan juga dari Ibu-ibu Majelis Talim Nurul Hasanah di sore hari ini dari Mayang, Kota Jambi Bu ya, sudah
beberapa pertanyaan tadi disampaikan oleh ibu-ibu majelis taklim. Nah pemirsa, tidak terasa tapi Gus sudah hampir 1 jam kebersamaan kita, tapi mungkin dari pertemuan yang singkat ini Gus, banyak sekali mungkin oleh-oleh yang dapat kami bawa sebagai bekal, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan. Mungkin bisa disimpulkan terlebih dahulu tentang tema kita, tentang momen maaf dan memaafkan ini Gus. Saya persilakan. Pemirsa TVRI yang kami cintai, ibu-ibu majelis taklim yang kami dambakan, bahwasanya kita umat Islam ini satu sama lain adalah bersaudara. Satu sama lain adalah bersaudara. Kapan-kapan kita pernah menyakiti orang, menyalahi orang, maka hendaklah kita saling maafan, saling menghalalkan, atau yang disebut dengan halalun bihalalin, halal bihalal. Agar apa? Supaya kita setelah hari raya Idul Fitri ini kita bersih, tidak punya dosa, sebagaimana orang-orang yang bertaubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita untuk lebih semangat lagi, lebih giat lagi menyongsong 11 bulan yang akan kita lalui. Kemudian tradisi kita berjabat tangan, saling memaafkan, ini satu hal yang sangat bagus sekali. Kenapa? Dari hal demikian Allah mengampuni dosa-dosa kita yang berjabat tangan itu. Kemudian Allah menghilangkan rasa dendam, rasa permusuhan dan lain sebagainya. Bahwa kita hidup di negara Indonesia ini adalah satu bangsa, walaupun sukunya berbeda-beda, tetapi kita harus kompak, harus kuat, harus bersatu supaya menjadi negara yang kuat. Kemudian yang selanjutnya, terhadap orang yang pernah menyalahi kita, ya sudah, secara zahir kita sudah memaafkan, supaya kita nggak ingat-ingat kembali, supaya kita tidak bangkit kembali kebencian itu. Maka fokuslah untuk berbuat baik, karena masih banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Tapi fokuslah pada Allah, fokuslah kepada yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia. Kalau kita berbuat karena Allah, walaupun nanti manusia bilang gini, gitu, tidak masalah. Baik. Yang penting niat kita karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Sebab kalau kita hidup ini mengikuti apa kata netizen, maka kita akan salah terus. Tidak ada benarnya di matanya. Baik. Maka lihatlah Allah, carilah ridha Allah, berjuanglah di agama Allah, hidupkan majelis taklim, hidupkan agama Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi insan yang baik, yang bertakwa, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus atas ilmu dan juga waktunya, dan juga terima kasih Ibu-ibu Majelis Taklim sudah hadir di TVRI Jambi. Dan demikian pemirsa sajian syiar di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.